Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Barokah Aquaculture, channelnya para petambak. Kali ini di konten kita akan menjelaskan tentang analisa budidaya udang fanami sebagai gambaran biar teman-teman lebih paham, lebih yakin berapa sih kita budidaya udang fanami, kebutuhan untuk modal dan lain-lainnya. Nah, di konten ini kita akan menjelaskan, di video ini juga kita akan menjelaskan tentang analisa. Dari analisa ini mungkin teman-teman akan tahu gambaran perkiraan berapa sih biaya yang dibutuhkan di dalam udang fanami. Teman-teman, kita lihat di monitor, kita akan jelaskan tentang budidaya, analisa budidaya selama 3 bulan sampai 5 bulan dalam budidaya udang fanami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Barokah Aquaculture. Kali ini kita akan menjelaskan tentang analisa budidaya udang fanami bagi teman-teman yang mungkin belum tahu gambaran sebenarnya realnya budidaya udang fanami itu berapa. Kali ini kita akan menjelaskan tentang analisa budidaya udang fanami. Nah, kita sudah buat analisanya. Nah, ini hanya dibuat acuan. Paling tidak teman-teman tidak jauh dari ini sebagai gambaran. Nanti praktek di lapangan bisa sampean teman-teman bisa ganti, bisa sesuai dengan keinginan. Yang penting paling tidak teman-teman petambak itu tahu gambaran berapa sih analisanya untuk budidaya udang fanami. Ini kita analisanya menggunakan analisa yang tambak intensif ya, pakai tambak intensif. Kita jelaskan ini sebagai gambaran luas jumlah petak budidaya itu adalah 10 petak, yang rata-rata per petaknya itu ada 1000. Jadi kita pakai petak perpetaan, satu petak adalah 1000. Terus kita bikin tandon untuk 3 petak, masing-masing itu satu tandonnya itu adalah 1000. Jadi kalau kita bikin 3 petak adalah 3000 meter persegi. Ini untuk 3 tandon. Kalau di ini adalah metode yang tambak yang intensif. Teman-teman ada yang mungkin ada yang tidak pakai tandon itu juga ada. Nah, itu nanti bisa dianalisa sendiri saja. Yang penting teman-teman gambaran ada. Nah, ini yang saya gunakan adalah tambak yang intensif menggunakan tandon. Nah, untuk lama pemeliharaan kita menggunakan yang paling lama aja untuk pemeliharaan budidaya udang fanami adalah 120 hari. Tapi praktek di analisa di lapangan itu kadang sudah 90 hari sudah panen, kadang 60 hari juga sudah panen. Tergantung budidayanya, kadang bermasalah di awal juga panen. Kita hanya analisa untuk 120 hari ini, maksudnya paling lama kita dalam memelihara udang fanami. Nah, padat penebaran kita menggunakan 140 meter persegi. Jadi kalau satu petaknya itu ukurannya 1000, kita totalnya nggih. Jadi kita menggunakan jumlah tebar ini 140 ini dari aktual. Kita ngitungnya itu aktual. Kan ada aktual, ada bruto, ada neto gitu ya. Nah, kita ngitungnya aktualnya itu 140 itu aktual. Memang real yang kita tebar di tambak itu adalah 140. Kalau 140 per meter persegi, kalau jumlah petaannya adalah 10.890, maka kita membutuhkan benur yang perlu kita tebarkan adalah ini 1.524.600. Ini aktual, nilai aktual realnya benur yang ada di tambak. Nah, terus selama budidaya total pakan yang kita gunakan ini mengacu pada FCR-nya gitu. Kita jumlah panennya itu berapa. Nah, ternyata setelah
kita analisa, kita realnya itu panennya adalah 21 ton 599. Kita asumsikan FCR-nya adalah 1,4 gitu nggih. Dengan FCR 1,4 tonase yang didapat itu adalah 21 ton 599 gitu nggih. 21 ton 599 gitu. Maka jumlah pakan dengan FCR 1,4 itu adalah yang dibutuhkan adalah 30 ton 238. Ini selama budidaya ternyata FCR-nya 1,4. Nah, total pakan yang digunakan adalah 30 ton 238 kilo. Jadi dari ini kita asumsikan produktivitas per hektarnya itu adalah 19 ton per hektarnya untuk produktivitas. Nah, analisanya udang ses 60 waktu kita panen itu adalah 60 ses 60, maksudnya ses 60 itu dari dalam 1 kilo itu ada 60 ekor. Untuk standar harga udang di Jawa itu anggap asumsinya kita di Jawa itu adalah 70.000. Nah, untuk saat ini tinggi harga udang itu ses 100-nya itu adalah 60.000 ses 100-nya. Nah, kita asumsikan ini harga rata-rata untuk ses 60 ya di Jawa itu harganya adalah 70.000. Harga benur waktu kita beli benur itu adalah 43 per ekornya, 43 rupiah. Ini kalau harga cash. Kalau harga tempo ada yang 45, ada yang 46, ada yang 47. Nah, kita pakai asumsi harga cash benur itu adalah 43 rupiah. Nah, kita angka kehidupannya 85%. Ini rata-rata, ada yang 90%, ada yang 75%. Kita ambil rata-rata selama budidaya, angka kehidupannya itu SR-nya istilahnya itu adalah 80%. Nah, terus selama budidaya ini rincian biaya yang kita keluarkan untuk benur tadi 43 dikali jumlah tebar. Nah, ini jumlah tebar kita adalah benur yang kita 1.524 ini dikali 43 ketemunya adalah 65.557. Selama budidaya ini adalah asumsi pakan yang kita butuhkan. Nah, ini biasanya kan harga dari pabrik biasanya ada diskon, rinciannya sekian nggih. Nah, ini totalnya adalah butuh 30 ton dengan harga 425 juta gitu nggih. Ini untuk selama budidaya 120 hari. Lah ini kumulatifnya. Nanti tergantung budidayanya. Kalau budidayanya tidak nyampe 120 hari ya berarti pakannya tidak nyampe sekian. Terus biaya yang perlu kita butuhkan adalah ini nggih, rincian biaya-biaya selama budidaya dari awal nebar sampai selesai tebar. Untuk kapur kita butuh zeolit dan dolomit. Nggih, 6.000, kebutuhannya adalah 6 ton. Ini harganya sekian 9.800.000. Kaporit ini kita kebutuhannya adalah 1 ton 317. Harganya 22.000. Habisnya adalah 28 juta. Kupri ini adalah obat untuk membunuh kayak kerang-kerang, kayak kerang itu. Nah, itu kita butuh kupri. Terus Novak ini membunuh udang-udang kecil itu. Ini kebutuhannya adalah 14 liter. Kebutuhannya adalah selama awal tebar. Ini digunakan pada saat awal sebelum tebar nggih. Ini kayak kupri, kaporit, kapur, Novak. Setelah tebar kita butuh omega protein. Ini relatif nggih, tergantung teman-teman pakai apa tidak. Ini hanya asumsi saja kalau kita pakai ini omega protein. Bakterinya pakai Super PS, Biosolution.
terus Super NB, Super Media, vitamin C, terus katul per hektarnya sekian nggih. Kebutuhannya adalah 1,1 per hektar itu 1 juta kebutuhannya. Harganya kita asumsikan 1 juta. Terus biaya tenaga kerja lah, karyawan ini kita ngitung asumsi kita berapa. Kita buat ini selama 5 bulan dari persiapan lahan sampai budidaya selesai itu adalah 5 bulan umpamanya. Kita gunakan ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, kita asumsinya 5 bulan. 8 orang itu adalah kita asumsikan kebutuhannya 72 juta. Teknisi, asisten, mungkin ada lab, kita asumsikan selama 6 bulan dengan transportasi cuti ini 1 orang 10 juta. Solar PLN ini kita asumsikan 7.800 per kilo, ini hanya asumsi saja. Yang penting teman-teman punya gambaran. Kebutuhannya adalah 7.800 per kilonya, 168 juta selama budidaya. Biaya konsumsi anggaplah rata-rata 30.000, berarti butuh 49.500.000 selama 150 hari. Ada biaya panen dan keamanan 10 juta. Total pengeluaran adalah 891 juta sekian. Analisa keuntungan dari ini, total pemasukan hasil panen itu adalah 1,5 ini kita asumsikan. Terus laba kotor, maksudnya laba kotor itu total pemasukan dikurangi biaya operasional, ketemunya adalah 620 juta. Sewa lahan dan lain-lain, pengeluaran yang lainnya itu adalah 37 juta. Terus bonus teknisi dan karyawan setelah dipotong sewa lahan, ini hanya gambaran, nanti teman-teman bisa mengerti sendiri gambarannya, itu butuh 58 juta. Net profitnya adalah 524 juta. Ini adalah net profit dari hasil kerja selama budidaya. Biaya produksi asumsinya per kilo udang dengan rincian yang tadi itu, biaya produksi per kilo udang itu adalah 41.000. Ya rata-rata sekian lah. Ada yang 40.000, ada yang cuma 38.000, tapi rata-rata kita gunakan asumsinya adalah dari hasil hitungan tadi itu rincinya biaya produksinya adalah 41.000. Ini analisa tentang budidaya lah. Rinciannya dari ini kita menghitungnya nggih. Pada saat persiapan kebutuhannya yang kita butuhkan ini rinciannya. Bulan pertama kita butuh pakan sekian nggih. Terus biaya lain-lainnya ada tambahan, ini rinciannya, ada bakteri, ada gaji, ada listrik dan lain-lain. Pada saat persiapan kita butuh dana sekitar 52 juta. Terus pada saat tahap bulan pertama ini adalah 202 juta dari rincian ini. Terus ini bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, total modal yang dikeluarkan per bulan kumulatifnya sekian, 891 juta. Ini analisa tentang budidaya udang fanami. Teman-teman kalau memang belum begitu paham bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa share, like, subscribe, bagikan ke teman-teman sehingga konten ini selalu bermanfaat bagi teman-teman udang fanami. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.